Baik, kita lanjut pada pembahasan kisi-kisi matematika PSAS kelas 8 nomor 18 sampai 30. Silakan dipahami dan disimak. Domain dari diagram panah tersebut adalah domain. Domain itu artinya daerah asal, berarti yang ada pada himpunan X ya, yaitu apa aja? Berarti A, B, C, dan D itu adalah daerah asal atau domain. Selanjutnya nomor 20 yaitu range dari diagram panah di atas adalah, range itu artinya hasil, daerah hasil. Mana yang dihasilkan? Yang ditunjuk itu hanya Q dan R ya, ini adalah range-nya. Berarti range-nya adalah Q dan R. Selanjutnya kodomain. Kodomain itu artinya daerah kawan. Daerah kawan berarti yang terdapat pada himpunan Y ya. Nah, apa aja himpunan Y? Berarti P, Q, R, dan S. Nah, ini adalah kodomain. Next, nomor 22. Suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan 3x plus b. Nah, dengan f4 sama dengan 8, kita akan mencari nilai b ya. Oke, kita tulis f4. Berarti kita ganti x-nya dengan 4 ya. Berarti 3 dikali 4 ditambah b sama dengan, tadi f4 itu berapa? Ya 18 ya, kita tulis sama dengan 18. Oke, selanjutnya 3 dikali 4, 12 ditambah b sama dengan 18. Selanjutnya 12 pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi B sama dengan 18 dikurangi 12. Jadi B sama dengan berapa? 18 kurang 12? Ya, betul. 6. Jadi nilai B adalah 6. B sama dengan 6. Kita lanjut ke nomor 23, yaitu gradien dari persamaan Y sama dengan min 11x plus 2 adalah, berarti 23 di sini, Y sama dengan min 11x plus 2. Gradien ketika modelnya sudah Y sama dengan, ya tipenya sudah Y sama dengan, maka gradien itu yang nempel pada variabel X. Ya, jadi ini adalah gradiennya atau M. Jadi M sama dengan min 11 atau gradien sama dengan min 11. Oke, lanjut ke nomor 24. Gradien garis melalui titik A yaitu min 2,1 dan titik B 0,5 adalah, nah ini tipe mencari gradien melalui dua titik. Ya, kita bisa ketahui di sini sebagai X1, Y1, 0 sebagai X2, 5 sebagai Y2. Bagaimana cara mencari gradien melalui dua titik? Kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? 5 ya, dikurangi Y1-nya 1 per X2 0 dikurangi X1-nya min 2. Oke, jadi 5 dikurangi 1, 4 ya, per 0 dikurangi min 2. Negatif yang berurutan akan menjadi plus. Ya, berarti 0 ditambah 2, ya 2. Selanjutnya, M sama dengan, di sini 4 dibagi 2 atau 4 per 2 itu sama aja dengan 2. Jadi M sama dengan 2 untuk nomor 24. Tulis M sama dengan 2. Di sini tadi M sama dengan min 11. Oke, lanjut ke nomor 25. Yaitu gradien garis dengan dari persamaan Y sama dengan 1/3 X min 8.
Lagi-lagi ini tipenya sama seperti nomor 23 ya, sudah Y sama dengan. Maka gradiennya yang mana Bu? Yaitu yang menempel pada variabel X atau koefisien dari variabel X. Nah ini berarti M sama dengan 1/3. Ya, sangat mudah. Selanjutnya nomor 26. Gradien dari persamaan 3X min Y plus 8 sama dengan 0. Kalau kita mencari gradien dengan tipe seperti ini, kita menggunakan rumusnya dengan rumus yang apa? Ya, yang M sama dengan min A per B. Ini ya. Oke, A-nya yang mana, B mana, C mana? Oke, A itu adalah koefisien yang nempel pada X. Nah, ini A. Terus B itu adalah koefisien yang nempel pada variabel Y. Nah, ini kan nggak ada keterangannya nih, berarti ini min 1 ya. B itu min 1. Dan C-nya yang mana? Ini, C-nya adalah 8. Berarti di sini kita masukkan angka-angkanya min A, berarti min A-nya berapa? 3 per B-nya berapa? B-nya min 1. Jadi M sama dengan min 3 dibagi min 1. Min bagi min hasilnya plus, 3 bagi 1 ya 3. M sama dengan 3. Oke, berarti nomor 26 hasilnya M sama dengan 3. Oke, next ke nomor 27. Oke, kita lanjut ke nomor 27, yaitu persamaan garis yang melalui titik 1,1 dan 2,4 adalah. Ini tipe mencari persamaan garis lurus melalui dua titik. Ini sebagai X1, Y1, 2 itu sebagai X2, dan 4 sebagai Y2. Rumusnya apa? Ketika mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik, rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan angka-angkanya Y tetap Y ya. Min Y1 itu 1 per Y2 nya 4 dikurangi Y1 yaitu 1 sama dengan X tetap X dikurangi X1 nya 1 per X2 nya 2 Y dikurangi X1 nya itu 1. Oke, kita operasikan berarti Y min 1 per 4 dikurangi 1 3 sama dengan X min 1 per 2 dikurangi 1 yaitu 1. Selanjutnya kita kali silang. Berarti nanti 1 temenannya dengan Y min 1 itu kita kali ya, sama dengan nanti 3 dikali dengan X min 1. Berarti 3 temenannya X min 1 kita kali. 1 dikali Y saja. 1 dikali min 1 ya min 1 sama dengan 3 dikali X 3X dan 3 dikali min 1 jadi min 3. Oke, selanjutnya yaitu kita pindah ruas ya. Jadi Y sama dengan 3X min 3 ini pindah ke kanan menjadi plus 1. Jadi Y sama dengan 3X min 3 ditambah 1 min 2. Selesai. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Persamaan garis yang melalui titik P yaitu 3,5 dan gradiennya sama dengan min 2. Kalau nomor 28 ini sangat mudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 berarti Y nya tetap Y dikurangi
Nah, ini sebagai X1, nih Y1 nya 5 ya, berarti kurangi 5 sama dengan M nya min 2, X tetap X dikurangi X1 nya 3. Berarti Y min 5 sama dengan min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 3, plus 6. Ya, jadi Y sama dengan min 2X plus 6, ini pindah ruas ke kanan menjadi plus 5. Y sama dengan min 2X plus 11. Seperti ini jawabannya boleh. Atau min 2X nya pindah ke kiri, 11 nya pindah ke kiri juga boleh. Jadinya kan min 2X pindah ke kiri menjadi positif ya, jadi 2X, Y nya tetap dia positif, min 11 plus 11 pindah ke kiri menjadi min 11 sama dengan 0. Kayak gini juga jawabannya benar. Oke, lanjut kita ke nomor 29. 29 yaitu persamaan garis lurus yang melalui titiknya itu 0,1 dan garis Y sama dengan 2X. Nah, kalau Y sama dengan 2X berarti bisa kita simpulkan apa gradiennya? Ya, gradiennya adalah M sama dengan 2. Ya, gradien itu yang nempel pada si X ini. Ya, ini 0 sebagai X1 dan 1 sebagai Y1. Kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y tetap dikurangi Y1 nya 1 sama dengan M nya 2 dikali X min X1 nya 0. Berarti Y min 1 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 dikali min 0, ya tetap 0, nggak usah ditulis ya. Jadi langsung aja Y sama dengan 2X, min 1 nya pindah dia ke kanan menjadi plus 1. Selesai, inilah jawabannya. Selanjutnya nomor 30. Persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan 1,4. Lagi-lagi ini adalah mencari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini min 3 sebagai X1, 6 sebagai Y1, 1 sebagai X2, 4 sebagai Y2. Seperti itu. Oke, kita masukkan Y tetap Y min Y1-nya. Ya, 6 per Y2, 4 dikurangi 6 sama dengan X-nya tetap dikurangi X1-nya itu min 3 per X2-nya 1 dikurangi min 3. Ini negatif berurutan akan menjadi plus. Ini juga akan menjadi plus. Jadi Y min 6 per 4 dikurangi 6 berapa? Min 2 ya. Sama dengan menjadi X plus 3 per 1 ditambah 3 menjadi 4. Selanjutnya dikali silang. Oke, Ibu taruh ke atas ya. Dikali silang berarti 4 akan dikali dengan Y min 6. Berarti gini, 4 dikali Y min 6 sama dengan, nah si min 2 ini dikali dengan X plus 3. Berarti min 2 di sini X plus 3 itu tutup kurung. Kita kalikan 4 dikali Y jadi 4Y, 4 dikali min 6 min 24 sama dengan min 2 dikali X min 2X min 2 dikali 3 jadi min 6. Oke, selanjutnya 4Y ini 24 pindah ke kanan menjadi plus ya. Sama dengan min 2X min 6 plus 24.
Jadi 4Y sama dengan min 2X. Min 6 ditambah 24 berapa? Plus 18, betul. Atau ya ini min 2 sama 18 kita pindahkan dia ke kiri, boleh. Jadi X-nya ya, min 2X pindah ke kiri menjadi positif 2X. Y-nya tetap plus 4Y. 18-nya pindah ke kiri menjadi min 18 sama dengan 0. Boleh seperti ini jawabannya.